Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak dan ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, para jajaran pimpinan Trisna Grup Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ilmu agama kita dengan kita selalu duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Islam. Semoga dengan kita meningkatkan kualitas keilmuan kita, maka ini akan menambah juga semangat kita untuk beribadah dan juga akan bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu akan senantiasa bertambah kuat dan juga semangat ibadah kita akan senantiasa bertambah terus apabila kita memperbaiki kualitas keilmuan agama kita. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan tema madza ba'dal maut, ada apa sesudah kematian. Kita sudah membahas tentang al-maut, tentang kematian itu sendiri, yang mana kematian itu dikatakan sebagai al-qiyamatus sughra, sebagai kiamat kecil. Jadi kiamatnya kecil ya seorang adalah ketika seorang mengalami kematian. Kemudian tercabutnya kaifiyatu qabdi ruhil mutawaffa, bagaimana cara tercabutnya ruhnya orang yang meninggal dunia, sudah kita bahas bersama. Kemudian kita juga sudah membahas tentang yang namanya fitnatul qabri, ujian yang ada di dalam kubur. Yang dimaksud di sini adalah su'alul malakain, pertanyaan yang akan diajukan oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas. Bahkan kita barusan membahas dalam pertemuan yang lalu tentang adzabuhu wa na'imuhu, azab dan juga siksa kubur, dan bagaimana kehidupan di alam al-barzah. Lalu alhamdulillah kita sempat kemarin masuk pembahasan yang baru, yaitu yang keempat tentang al-ba'tsu wan nusyur, tentang hari kebangkitan dan hari di mana manusia semuanya
dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah padang yang sangat luas, padang mahsyar. Dinamakan mahsyar, yaitu padang yang sangat luas di mana seluruh manusia sejak Nabi Adam, manusia pertama, Ibunda Hawa radhiyallahu anha, sampai nanti manusia terakhir yang dikatakan syirarul khalqi indallah, yang dikatakan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah ketika mengalami kiamat nanti. Itu semuanya dikumpulkan di sebuah padang yang luas. Dan di antara dalil-dalilnya, sebagiannya sudah kita bahas dalam pertemuan Senin yang lalu, sekarang kita lanjutkan kembali. Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan sebagaimana i'tiqad, bimbingan menuju benarnya keyakinan, warraddu ala ahli syirki wal ilhad, serta bantahan kepada pelaku-pelaku kesyirikan dan pelaku-pelaku penyimpangan dalam akidah. Beliau mengatakan, waqad akhbarallahu ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan, maksudnya adalah memberitahukan di dalam Al-Quran, annal mauta, sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal dunia, yakumuna, mereka kelak akan bangkit berdiri min kuburihim, dari kubur-kubur mereka. Ini pelajaran-pelajaran ini semuanya para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari kematian, tercabutnya ruh, ditanyanya kita di dalam kubur oleh malaikat Al-Munkar dan An-Nakir. Kemudian kita mendapatkan nikmat kubur, bagi orang-orang kafir mendapatkan siksa kubur. Lalu dibangkitkannya kita, ini akan menjadikan kita semakin kuat keimanan kita insya Allah. Kalau betul-betul kita mempelajari hal tersebut, maka iman kita akan semakin kuat ketika kita mempelajari perkara-perkara tersebut. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia kelak akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Kapan itu dibangkitkan? Idza nufikha fis sur, apabila ditiupkan sangkakala, apabila ditiup sangkakala. An-nafkhatus tsalitsah, pada tiupan yang ketiga. Kemarin sempat saya singgung, ulama berbeda pendapat, tiupan sangkakala itu ada 2 atau ada 3. Ala kulli hal sebenarnya tidak perlu diperselisihkan. Intinya tiupan pertama adalah tiupan di mana semua alam semesta ini akan hancur, yang disebut dengan al-qiyamah. Jadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, itu hancur lebur seluruh alam semesta ini. Namun orang-orang beriman sudah tidak ada yang hidup. Jadi nanti kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, di akhir sebelum terjadi kiamat besar, jadi tanda-tanda kiamat itu tolong diperhatikan, ada 63 tanda kecil. Ini dikumpulkan oleh para ulama, ada 63 tanda kecil. Di antara tanda kecil kiamat yang sekarang sudah muncul, bahwa tanda-tanda itu sudah ada. Kemudian jumlah kaum wanita lebih banyak dibandingkan jumlah kaum lelaki. Ini di antara tanda-tanda kecil itu semuanya. Dan banyak lagi ya, tidak bisa disebut satu persatu.
Adapun tanda-tanda besar ada 10. Kalau 10 tanda ini sudah mulai muncul, diantaranya ya, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya dabah hewan yang bisa berbicara, kemudian keluarnya asap, api yang menggiring dari negeri Yaman, dan seterusnya, maka nanti akan terjadi kiamat. Dan sebelum terjadi kiamat besar, sebelum ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil alaihissalam, maka Allah akan menghembuskan, Allah kirimkan angin sepoi-sepoi. Yang angin ini kata Nabi SAW akan menerpa seluruh orang-orang yang beriman. Dan ketika orang beriman dalam satu riwayat menghirup angin yang sepoi-sepoi ini, atau orang beriman terkena angin ini pada ketiak-ketiak mereka, mereka meninggal dunia. Jadi diwafatkan dengan mudah. Coba berjamaah kita renungkan sebentar ya, kalau kejadian ini terjadi bagaimana? Betapa ngerinya ya. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, hancur seluruh alam semesta. Lalu ditiupkan sangkakala yang berikutnya. Maka faidahum, ketika itu mereka hamba-hamba Allah, manusia, qiyamun yang turun, semua bangkit berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang turun itu menunggu di mahsyar. Dan jangan dikira ini perkara yang ringan. Jangan dikira ini perkara yang ringan. Dan kalau tidak salah, kemarin sempat saya singgung, mudah-mudahan saya pribadi dan panjenengan semuanya bisa mengamalkan. Nanti pada hari kiamat itu, orang-orang yang hartanya banyak, mohon maaf, itu hisabnya masih menunggu 500 tahun setelah dihisabnya mereka-mereka yang fuqara dan masakin. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah memohon kepada Allah agar dikumpulkan bersama zumratul masakin, golongannya orang-orang miskin. Padahal Nabi itu kalau dilihat dari perjalanan hidup beliau, Nabi itu bukan orang miskin asalnya. Kenapa? Karena beliau setelah menikah, beliau itu menjadi suami bagi seorang wanita saudagar kaya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Namun yang membedakan antara kita dengan Nabi, harta Nabi yang banyak itu digunakan semuanya untuk perjuangan Islam. Beliau memilih hidup sederhana. Dan itu wajar sebagai manusia teladan. Tentu tidak akan lebih mengutamakan kehidupan dunia atas kehidupan akhirat. Bahkan ketika beliau diberi pilihan antara beliau diberi umur panjang atau beliau diwafatkan, beliau memilih untuk diwafatkan. Bisa tidak para jamaah kita seperti itu? Seandainya kita diberi pilihan, kamu saya beri umur panjang atau saya wafatkan sekarang, kita milih yang mana para jamaah? Ya, kita milih umur yang panjang. Ya, Nabi SAW diberi harta, memilih hidup apa adanya. Dan itu yang saya ceritakan kapan hari, walaupun mungkin beliaunya belum bisa mencontoh Nabi sepenuhnya, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Ditulis saja. Sudah ada yang menerjemahkan, sebagian ustadz sudah menerjemahkan di Google Chrome itu tentang profilnya Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Orang Arab Saudi yang kaya raya, bahkan
kerajaan Saudi Arabia itu pernah pinjam uang untuk menggaji pegawai kerajaan. Jadi menggaji ASN-nya Saudi, 3 bulan itu ceritanya. Jadi waktu saya di sana itu dapat cerita 3 bulan kerajaan tidak bisa menggaji. Kenapa? Karena minyak yang dijual ke Amerika masih dihutang oleh Amerika, belum dilunasi. Sehingga kerajaan tidak punya uang cash. Itu yang minjami siapa? Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Orang kaya se-Saudi Arabia. Kalau di dunia saya tidak tahu urutan keberapa di dunia. Orang kaya raya ini. Tahu tidak? Semua hartanya orang ini atau syekh ini itu sudah diatasnamakan semuanya kepada putra-putrinya, cucu-cucunya, keponakan-keponakannya, kerabat-kerabatnya. Bahkan orang-orang yang dipilihnya, orang-orang dekatnya. Jadi beliau sekarang ini lebih memilih hidup ikut salah satu putranya. Padahal semua hartanya itu milik dia. Bukan miliaran loh hartanya ini. Triliunan hartanya ini. Orang terkaya, pemilik Bank Ar-Rajihi. Allah, orang kaya, mahasiswa-mahasiswa dibantu, orang-orang miskin dibantu, masjid-masjid dibangun. Tapi beliau ini adalah orang-orang yang betul, termasuk orang-orang yang betul-betul ingin meladani Nabi SAW. Kita lanjutkan ya para jamaah. Jadi setelah dibangkitkan, maka manusia menunggu hari dihisab, dihitungnya segala amal perbuatannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Yasin ayat 51, wa nufikha fis sur, dan akan ditiup kembali sangkakala, fa idahum minal ajdathi, ketika itu mereka dari kubur-kubur mereka, ila rabbihim, menuju Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang silun, mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Jadi ketika ditiupkan tiupan yang berikutnya, maka manusia itu bangkit dari kubur-kuburnya, keluar dari kuburnya menuju Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ini dalam surat Yasin ayat 51. Qala as-Safarini, berkata al-Imam Asy-Syafarini rahimahullahu taala, wa fi tafsir Ats-Tsa'labi, dan di dalam penafsiran Imam Ats-Tsa'labi, Ats-Tsa'labi menukil an Abi Hurairah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Ats-Tsa'labi menukil sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi tafsiri surat Az-Zumar, tentang penafsiran surat Az-Zumar, marfu'an, hadisnya marfu'. Marfu' itu sanadnya terangkat sampai kepada Nabi SAW. Walaupun ini asalnya ucapan sahabat, tetapi ketika sahabat itu tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya, terlebih tentang masalah akidah, pasti itu datangnya dari Nabi SAW. Walaupun sahabatnya tidak mengatakan qala Rasulullah, maka dipastikan itu adalah sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, innallaha yursilu mataran alal ardi, sungguhnya Allah kelak akan mengirimkan hujan yang turun ke bumi. Jadi Allah kirimkan hujan yang turun di bumi. Fayanzilu 'alaiha, maka hujan itu turun membasahi bumi arba'ina yauman, selama 40 hari tidak putus, terus hujan. Kira-kira kalau di negeri kita hujan 40 hari tidak putus, banjir atau tidak ini? Ini di beberapa tempat banjir loh para jemaah. Yang agak parah mana? Medan ya, sampai atap, kasihan itu. Ya Allah, saya melihat kasihan. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, orang-orang tua, sepuh itu sampai di atas atap. Ada yang menggigil karena sudah beberapa hari banjir. Dan itu pasti menggigil itu di atas itu. Karena kalau hujan deras itu pasti dingin, semakin ke atas semakin dingin. Jadi hujan turun
di akhir zaman nanti 40 hari lamanya. Hatta yakuna fauqahum 12 dhira'an, sampai airnya itu menenggelamkan mereka 12 dhira'. Inilah, ini dhira' ya. Dari jari saya yang tengah ini sampai siku, ini namanya hasta, dhira'. Ini jari tengah sampai siku. Ini namanya dhira', dhira' itu hasta. Jadi kedalaman airnya sampai 12 dhira'. Faya'murullahu ta'ala al-ajsada. Jadi sampai di atas bumi 12 dhira'. Kira-kira ini ada berapa senti ini? Ada 30 senti ya, kurang lebih ya. 30 senti. Kalau 30 kali 12 berapa? 30 kali 12 berarti 3,6 meter tingginya air. Kurang lebih lah ya. Faya'murullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala memerintahkan al-ajsada, tubuh-tubuh, badan-badan manusia, antun bita, agar tumbuh. Kan badan-badan manusia sebelumnya di dalam kubur tak? Setelah hujan turun 40 hari itu dibuat tumbuh oleh Allah. Kanabatil baqli, seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Jadi tumbuh. Itu dibangkitkannya manusia seperti itu. Fa idza takamalat, maka apabila telah sempurna ajsaduhum, jasad-jasad mereka, berarti sudah tumbuh dengan sempurna. Kama kanat, sebagaimana sebelum meninggalnya. Jadi sempurna dikembalikan sebagaimana sebelum meninggalnya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, liyahya hamalatul arsy, kata Allah, hendaknya hidup kembali malaikat-malaikat pembawa aras. Jadi yang pertama kali dihidupkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan hadis ini adalah malaikat-malaikat yang menjunjung atau membawa aras. Kemudian yang kedua, liyahya Jibril, agar hidup kembali Jibril, akhirnya Jibril hidup. Jadi sebelumnya malaikat pun meninggal semuanya. Bukan hanya manusia loh ya. Semua makhluk tidak ada yang hidup hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa Mikail, dan juga Mikail. Wa Israfil, dan juga Israfil. Karena Israfil kenapa dihidupkan? Karena dia akan ya yang pertama kali ya dia dihidupkan karena dia harus meniup apa sangkakala. Wa Israil, dan Israil malaikat maut. Tsumma ya'murullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Israfil, malaikat Israfil. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil, peniup sangkakala. Fayakhudus sur, maka dia pun kemudian memegang sangkakalanya. Fayadauhu ala fihi, dia letakkan sangkakala itu pada mulutnya. Thumma yad'u al-arwah, kemudian dia memanggil ruh-ruh. Makanya ulama ada yang mengatakan ditiupnya itu 3 kali. Karena tiupan yang berikutnya adalah memanggil ruh. Ya, memanggil ruh. Fayu'ta biha, maka arwah-arwah didatangkan. Maka arwah-arwah didatangkan. Tatawahhaju arwahul mu'minina nura, maka ruh-ruhnya orang beriman tatawahhaju, itu memunculkan nura, cahaya. Jadi tanda kalau ini ruhnya orang beriman, ruhnya itu bercahaya. Orang beriman seperti itu. Ruhnya memunculkan cahaya. Wa ukhra, adapun ruh-ruhnya orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, zulmatan, gelap. Jadi yang membedakan ruhnya orang beriman dengan orang yang tidak beriman, kalau beriman ada cahayanya. Ruhnya orang kafir gelap. Makanya para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau panjenengan membaca kisah-kisah
kaum mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Itu Masya Allah. Betul-betul Islam itu menjadi cahaya bagi mereka. Yang ini yang kadang-kadang yang perlu kita muhasabah diri, introspeksi diri. Kita ini Islam dari kecil, kita diwarisi Islam oleh ayah ibu kita, oleh kakek nenek kita, tapi kita ini kurang bersyukur dengan keislaman kita. Kemarin saya mengisi pengajian para jamaah di sebuah masjid, Masjid Mujahidin namanya, di Desa Ngleteh, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Lalu yang biasa mengantarkan saya itu berbicara dengan salah satu jamaah. Terus beliau ini singkat cerita ditanya asalnya dari mana? Oh, dari daerah ini. Apa benar daerah ini mayoritas non-muslim? Benar, mayoritas Nasrani. Terus dia cerita, saya pun dulu Nasrani sekeluarga, tapi kemudian saya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata ya, banyak di antara mereka-mereka yang non-muslim itu setelah mendapatkan hidayah dari Allah itu seperti mendapatkan cahaya yang luar biasa. Suatu hari saya di Saudi Arabia bertemu dengan seorang mu'alaf. Jadi dulunya non-muslim, saya tidak tahu agamanya apakah Katolik atau Nasrani atau selainnya. Beliau adalah seorang dosen pengajar bahasa Inggris yang mengajar di Saudi Arabia. Negara asalnya adalah Amerika, orangnya tinggi. Saya segininya saya, di bawah pundaknya saya. Tinggi saya cuma 166, beliau ada 190-an, tinggi. Berkulit hitam tapi dosen, orang pintar. Saya panggil Mr. Jamal, orang-orang manggil Dr. Jamal. Ahli bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris. Terus beliau cerita tentang masuk Islamnya dia. Masuk Islamnya dia tergolong unik, kenapa? Karena sebelum masuk Islam mereka itu ya punya ayah. Ayahnya itu kalau di sini preman atau penjahat lah. Kelas kakap di Amerika. Tertangkaplah oleh polisi Amerika. Kemudian ayahnya dipenjara. Setelah dipenjara, ternyata penjara menjadi jalan hidayah bagi ayahnya. Ayahnya didakwai oleh orang-orang kulit hitam yang sudah masuk Islam, akhirnya ayahnya masuk Islam. Penjahat ini masuk Islam di penjara. Begitu masuk Islam, setiap kali keluarganya menjenguk ayahnya yang mantan preman ini, itu didakwai, diajak kepada Islam. Satu persatu keluarganya masuk Islam, akhirnya sekeluarga masuk Islam semuanya. Salah satu putranya ini pengajar di Saudi Arabia, kebetulan dia ada lowongan untuk mengajar sebagai dosen di Saudi Arabia, dia daftar, diterima, akhirnya dia bisa belajar bersama kami dengan ulama-ulama di Saudi Arabia. Masya Allah. Saya masih menyimpan fotonya beliau, namanya Mr. Jamal, saya panggil Syekh Jamal gitu. Karena dia mulai bisa bahasa Arab, Masya Allah. Orang itu kalau pintar belajar bahasa saja, apa saja bisa ya, Masya Allah. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah bahwa orang beriman itu mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya hatinya gelap. Makanya benar nanti pada hari kiamat ruh mereka bercahaya. Adapun ruhnya orang-orang yang tidak beriman, ruhnya gelap. Fayaqbiduha jami'an. Maka kemudian ruh-ruh itu digenggam oleh Allah seluruhnya. Tsumma yulqiha fis-sur. Kemudian diletakkan ruh-ruh itu di sangkakala semuanya. Tsumma atau digenggam oleh malaikat Israfil semuanya, lalu diletakkan di sangkakala. Tsumma ya'muruhu. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil an yanfukha, untuk meniup sangkakala tersebut, nafkhatal ba'thi, tiupan kebangkitan. Jadi kan tadi ya para jamaah, badannya itu tumbuh seperti tanaman sayuran. Setelah diberi hujan berapa hari? 40 hari, badan tumbuh, tapi ruhnya kan belum dikembalikan ke badan. Karena ruh itu dipisahkan dari badan kalau meninggal dunia itu. Ya, ruh itu dipisahkan dari badan. Ruh baru dikeluarkan
kembalikan ke badan ketika nanti mau dibangkitkan. Makanya di sini Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan tiupan kebangkitan. Fatahrujul arwah, maka ruh-ruh itu kemudian keluar, kulluha semuanya, ka'annahan nahlu, seakan-akan mirip seperti lebah-lebah. Jadi saking banyaknya seperti lebah yang keluar dari sarangnya. Qad mala'at, yang sungguh ruh-ruh tersebut memenuhi ma bainas sama'i wal ard, memenuhi tempat antara langit dan bumi, sampai memenuhi antara langit dan bumi, penuh dengan ruh. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman. Apa firman Allah? Wa izzati, demi keperkasaanku, wa jalali, dan demi kebesaranku, latarji'anna kullu ruhin ila jasadiha, hendaknya setiap ruh kembali ke jasadnya. Jadi diperintahkan ruh-ruh tersebut untuk kembali ke jasad masing-masing. Fatadkhulu al-arwahu, maka ruh-ruh itu masuk ke dalam jasad, minal khoyashimi, dari lubang-lubang hidung. Jadi dari sini masuknya. Jadi masuk kembali ke jasad itu melalui lubang-lubang apa? Hidung. Ini kalau panjenengan pernah belajar tentang kematian. Siapa yang pernah belajar kematian? Walaupun kita masih hidup harus belajar tentang kematian. Disebutkan oleh para ulama, guru-guru kami, seorang yang meninggal dunia itu ada yang ketika meninggalnya itu ngorok. Tahu ngorok? Keluar suara seperti orang mendengkur. Ngorok itu mendengkur. Dan kalau ngoroknya keluarnya dari mulut, itu orang tidur. Dengkuran itu kalau keluar dari mulut, itu orang apa? Tidur. Tapi kalau dengkuran itu keluar dari hidung, itu orang sekarat. Itu harus dibedakan, harus tahu kita. Paham tidak? Harus tahu, panjenengan harus tahu. Harus berilmu tentang ini. Jangan sampai mbahnya ngorok dari mulut, ini mbahku sekarat. Keliru ini. Kalau dari mulut, orang tidur. Tapi kalau dengkuran itu keluar dari hidung, itu orang sekarat. Makanya pernah lihat sapi disembelih itu. Itu kan terdengar suara seperti apa? Itu dari hidung itu. Itu sekarat. Dan ada hubungannya ini pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ruh itu dikembalikan melalui hidung sebagaimana dalam hadis ini, lubang-lubang hidung. Tsumma tamshi, kemudian akan berjalan masyas summi, ruh itu berjalan masuk melalui lubang hidung sebagaimana berjalannya racun fil ladir, pada hewan yang bisa menyebarkan bisanya. Racun itu masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Tsumma tanshakul ardu, kemudian bumi akan merekah. Merekah itu apa? Pecah. Bumi itu akan pecah. Kan tadi bumi disirami oleh Allah. Berapa hari hujannya? 40 hari. Tapi badan belum keluar dari bumi, tapi sudah menjadi seperti apa? Tanam-tanaman. Belum keluar. Sampai sudah sempurna tapi belum keluar karena belum dimasukkan ruh. Setelah itu bumi pecah. Anhum, mengeluarkan mereka siro'a dengan cepat, baru keluar dari bumi satu persatu makhluk itu keluar dari bumi dengan cepat. Ya kalau pengen tahu para jamaah, lihat di YouTube misalnya proses perkembangan tanaman dari hari ke hari itu. Kan ada itu pecahnya ya, tak keluar gitu. Proses perkembangan tanaman dari hari ke hari itu lah. Misalnya ya kan ada itu YouTube itu, di video prosesnya mulai pecah bijinya sampai tumbuh tunasnya sampai buminya pecah kemudian ini membesar. Mungkin kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam.
Wa ana kata Nabi, awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Wa ana dan akulah awwalu man orang pertama tanshaqqul anhul ardu yang bumi pecah mengeluarkan diriku. Jadi makhluk pertama yang keluar dari bumi siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatukhrajuna, maka kalian pun semuanya dikeluarkan minha dari bumi, ila rabbikum, menuju Rabb kalian, yansilun, kalian semuanya keluar. Inilah ayat tadi, ini tafsiran ya, hadis ini merupakan penafsiran dari ayat surat Yasin, surat nomor 36 ayat 51 yang saya bacakan tadi. Barulah keluar menuju Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya menuju Allah, menunggu di mahsyar, menunggu hari perhisaban, dihitungnya amal-amal perbuatan manusia. Dan itu waktunya sedikit. Dan saya anjurkan nanti teman-teman yang punya harta, sudahlah sebelum meninggal, kalau kita sudah merasa tua, harta kita bagikan pada anak-anak semuanya, hibahkan. Ya, hibahkan pada anak-anak semuanya, sudah kita meninggal, hisab kita ringan. Enak begitu. Kita sudah merasakan, orang kalau mati apa yang dirasakan hartanya? Harta itu dirasakan ketika masih hidup. Nah, ini perusahaan Bapak, ini kantor Bapak, ini mobil Bapak, ini tanah Bapak, sudah atas nama kamu semuanya. Tapi Bapak ikut kamu ya, nanti gantian bulan ini ke kamu, bulan ini ke kamu, sudah enak. Mati kita, hisab kita ringan. Loh berat loh Pak. Hisab itu berat sekali. Kita ingin dihisab dengan hisab yang ringan oleh Allah Subhanahu wa taala, hisaban yasira. Bahkan kita ingin seperti para sahabat, seperti Uqasah bin Mihsan radhiyallahu anhu, yang ketika nanti meninggal tidak dihisab dan tidak diadab. Ada sab'una alfan, 70.000 umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhulunal jannah, kata Nabi, kelak akan masuk surga bila hisabin wala adab, tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Masya Allah. Kita berharap ya seperti itu, tapi ya tentu berat ya, masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab dan tanpa adab, tidak disiksa, tidak hisab, tidak dihitung amalnya, langsung disuruh masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita lanjutkan para jamaah. Wa akhrajas syaikhani, dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan, wa akhraja syaikhani min hadithi Abi Hurairah, dari hadisnya ini Bukhari Muslim ya, sahih muttafaqun alaih. Ini kesahihan hadis yang paling tinggi kalau Bukhari Muslim. Itu keotentikannya di bawah Al-Quran. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berasal dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yanzilu minas sama'i ma'un, kata Nabi, akan turun air hujan dari langit. Jadi hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya, turun hujan selama berapa hari para jamaah? 40 hari. Tapi di hadis yang kedua ini tidak disebutkan karena hadis ini ringkas. Fayanbituna, maka manusia yang dikubur semuanya tumbuh. Jadi bahasanya bahasa tumbuh. Kama yanbutul baqlu, sebagaimana tumbuhnya sayuran. Walaysa minal insani syai'un, dan tidak ada dari tubuhnya manusia sedikit pun anggota tubuh illa yabla, kecuali akan rusak. Jadi tubuh kita nanti semuanya itu rusak. Rusak itu hancur. Illa azman wahida, kecuali satu tulang yang tidak akan hancur. Ingat-ingat ya, satu tulang kata Nabi SAW. Semua tulang kita ini akan hancur, kecuali satu tulang. Wahuwa ajbud dzanab, yaitu tulang yang disebut dengan ajbud dzanab. Apa ajbud dzanab? Nanti akan dijelaskan. Tulang ini para jamaah adalah tulang yang lunak,
yang ada di akhir dari tulang punggung kita. Jadi tulang punggung itu kan panjang di belakang. Ini loh. Nanti lihat aja ya. Tengkorak itu tulang punggung yang di belakang itu panjang. Terakhir itu namanya ajbud dzanab. Biasa disebut dengan tulang ekor. Ya. Jadi itu yang dimaksud. Wa minhu, dari ajbud dzanab ini yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Manusia akan disusun kembali oleh Allah pada hari kiamat. Dan ini diteliti oleh para ahli tentang anatomi tubuh manusia. Memang itu yang tidak rusak. Setiap kali ada tulang belulang yang hancur itu yang tidak rusak. Wa fi riwayatin di Muslim, dalam riwayatnya Imam Muslim, inna fil insani adman, sesungguhnya pada manusia itu ada tulang, la ta'kuluhul ardu, yang tidak akan dimakan bumi abadan selama-lamanya. Jadi ada tulang yang bumi tidak akan memakannya, tidak akan hancur tulang itu. Fihi, pada tulang tersebut, yurakkabu yaumal qiyamah, akan disusun kembali manusia itu pada hari kiamat. Qalu, para sahabat bertanya, ayu admin huwa ya Rasulullah, tulang apakah dia itu ya Rasulullah? Tulang yang tidak akan hancur dari manusia, tidak dimakan bumi, tulang apa itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ajbud dzanab, namanya adalah ajbud dzanab. Qala ulama berkata, wa ajbud dzanabi, yang dimaksud dengan ajbud dzanab huwal azmul latif, yaitu tulang yang lunak, yang tidak keras, alladzi yakunu fi asfalis sulbi, yang tulang itu ada di tulang punggung yang terbawah. Jadi tulang itu adanya pada tulang punggung yang paling bawah. Wa qad jaa fil hadis, dan sungguh telah datang dalam hadis, annahu mithlu, bahwasanya tulang itu semisal habbatil khardal, seperti bijinya sawi. Minhu, darinya, yanbutu, akan tumbuh, jismul insan, akan tumbuh badannya manusia. Jadi badan kita yang sudah hancur itu tumbuhnya berawal dari tulang yang kecil lunak ya, yang ada di ujung, di ekor dari tulang punggung kita, yang dia sebesar biji sawi. Akan tumbuh nanti manusia. Kemudian berjamaah, waqad istab'adal musyrikuna i'adatan nas, dan kaum musyrikin, orang-orang musyrik, tidak mempercayai dikembalikannya manusia fi hayatin ukhra, dalam kehidupan yang lain, ba'dal maut, sesudah kematian. Fa'ankaru, maka orang-orang musyrik mereka mengingkari al-ba'tha wan nusyur, hari berbangkit dan hari dikumpulkannya manusia. Jadi yang mengingkari itu bukan orang-orang beriman. Bahkan ya sebenarnya kalau panjenengan tahu dari teman-teman Nasrani atau Yahudi, mereka itu beriman tentang hari berbangkit. Beriman loh. Tapi Nasrani yang taat loh ya, yang saya maksud ya. Yahudi yang taat. Mereka beriman adanya kiamat. Jangan rian kan gitu loh. Beriman kan? Beriman. Cuman ibadahnya kan seperti itu. Saya tidak bahas ibadahnya. Ya. Karena istri saya dulu mantan Katolik juga begitu. Beriman mereka dengan adanya kiamat, beriman. Yang tidak beriman itu kaum musyrikun. Ya. Kaum musyrikun tidak beriman. Hanya saja keimanan pada Nasrani dan Yahudi tidak selengkap dengan keimanan pada Islam. Kenapa? Syariatnya dulu belum apa? Sempurna. Kalau syariat Islam dijelaskan itu. Seperti ini tidak ada di syariat sebelumnya. Yang mantan Nasrani tahu, mu'alaf tahu. Oh, tidak ada penjelasan terperinci seperti sekarang ini, tidak ada. Tapi dalam syariatnya Nabi Muhammad betul-betul dirinci akan kehidupan sesudah kematian. Fa'amarallahu nabiyahu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya an yuksima bihi, agar Nabi Muhammad bersumpah tentang benarnya hari berbangkit dan benarnya hari dikumpulkannya manusia.
ala wuku'ihi, bersumpah akan terjadinya, wa annahu kainun, dan bahwasanya itu akan terjadi la mahalata, tanpa ada yang bisa menghalanginya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana dalam surah Saba ayat nomor 3, wa qala alladziina kafaru, orang-orang yang kufur kepada Allah mereka berkata, la ta'tinas sa'ah, hari kiamat tidak akan mendatangi kami. Ini orang-orang kafir ya. Hari kiamat tidak akan mendatangi kami. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ya mendengar ucapan orang-orang kafir yang tidak percaya datangnya kiamat, maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengucapkan, kul, ucapkan wahai Nabi Muhammad, bala, tidak demikian, wa rabbi, demi Rabbku, la ta'tiyannakum, sungguh benar-benar hari kiamat itu akan datang kepada kalian, alimil ghaibi, demi Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi kiamat itu betul-betul akan apa? Datang. Para ulama memberikan analog ya. Analog itu apa? Ya sedikit kiasan atau penjelasan untuk kita apa ya? Kita bandingkan ya. Sekarang ini berjamaah coba ya. Kalau kita berbuat kejahatan di bumi sebelum kiamat loh, sebelum kiamat. Kalau kita berbuat kejahatan di bumi ada balasan buruk gak? Balasan buruk, di penjara. Orang yang maling sepeda motornya orang dihakimi oleh massa sampai disiram bensin, dibakar. Itu kan berarti ada apa? Ada balasan atas kejahatan kita. Kalau panjenengan berbuat baik, banyak orang kan suka dengan kita. Panjenengan sering ke kantor atau ke tempat teman bawa oleh-oleh ya, bawa makanan. Orang seneng enggak dengan kita? Orang suka tidak dengan kita? Suka. Di dunia aja begini. Apalagi di akhirat. Balasan itu pasti adil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman ya, ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, ya. Berbuatlah baik. Jangan berharap balasan dari manusia. Tapi yakinlah setiap perbuatan baik kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah di dunia dan yakin di akhirat pasti dibalas. Setiap perbuatan baik kita ada balasannya. Dan jauhi keburukan, karena keburukan itu akan ya dibalas dengan keburukan yang setimpal, bahkan kadang lebih berat. Makanya berjamaah, kaidah agama hendaknya kita perhatikan, al jaza'u min jinsil amal. Ini kaidah. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat kamu akan diberi balasan. Makanya jangan pernah kita berniat untuk berbuat buruk, karena balasannya akan buruk. Berniatlah untuk berbuat baik, karena niat kita sudah mendapatkan pahala. Jadi panjenengan niat berbuat baik itu sudah dapat apa? Pahala, walaupun belum terlaksana niat-niatnya. Jelas ini berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Contoh ya, mohon maaf para bapak dan ibu kalau menyinggung perasaan panjenengan semuanya. Contoh perbuatan baik apa? Berangkat kerja dengan ikhlas, dengan tulus. Itu perbuatan baik. Termasuk disiplin dengan jam kerja. Panjenengan kalau tuluskan niatnya untuk masuk kerja tidak terlambat-terlambat, enak itu. Saya tadi walaupun masuk ke sini masih ada 2 biji manusia. Ya. Pak Wahyudi dan siapa jenengan asmane sinten jenengan? Mas sinten? Mas Bagas. Pun enten judulnya apa dereng? Insyaallah. Mburi kathah lho Mas niku. Ayu-ayu wedake kandel-kandel Mas. Ya, masyaallah. Jadi walaupun tadi masih ada 2 gelintir manusia, saya tidak apa datang, masyaallah. Ya. Belajar kita disiplin waktu para jamaah. Jangan karena takut pimpinan, tidak. Karena kita ingin apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah. Jenengan masuk jam kerjanya jam berapa di sini? Mohon maaf saya mau tanya. 7:30. Jenengan datang ke jam 7 rugi? Tidak rugi.
Tidak rugi. Duduk di kursi dulu, zikir-zikir, atau masuk ke sini sholat duha di sini. Sholat duha menghadap ke sana ke kiblat, sholat duha, ya. Atau bawa buku. Saya lihat teman-teman, mohon maaf lah ini ya, tidak ngeritik ya. Teman-teman rupa-rupanya minat bacanya kok kurang ya. Harusnya di kantong ini ada apa gitu loh, buku kecil apa, buku doa atau buku zikir atau apa dibaca. Nanti di mana dibiasakan ya, berangkat kerja itu jangan mepet-mepet. Walhasil kalau mepet apa? Ngebut. Mesti. Padahal dalam Islam ya al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru dari syaitan, wa ta'anni dari minar rahman. Adapun kehati-hatian dari Rahman. Dibiasakan, datang awal, santai saja. Belum ada orang, enggak ada masalah. Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu nanti ada hasilnya. Rasakan nanti. Ya, panjenengan coba sebelum 10 menit sebelum bel sudah datang, sebelum waktu masuk sudah datang. Ya, coba pulang ya misalnya pulang jam berapa? 16. 16.30. Jadi kan coba pulang 16.35. Terus begitu, 16.36. Jangan 16.25 ya. 16 ini. Ya, kecuali kalau pimpinan sedang mulai ngongkon pimpinan loh. Kalau kita coba rasakan nanti loh. Loh jangan dikira loh itu. Jangan dikira berjamaah rahmat Allah taala. Ya, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apa yang akan Allah berikan pada kita. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah pukul berapa ini? Sudah 08.27. Ada pertanyaan? Tinggal tersisa 3 menit, kita 1 jam telah mengkaji agama kita. Masih berlanjut ini belum selesai ya, insyaallah. Masya Allah, insyaallah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin semangat beribadah, semangat bekerja, dan ikhlaskan ya. Kerja itu yang ikhlas. Nanti kalau ikhlas itu kuat kita. Kalau tidak ikhlas berat, benar. Kalau tidak ikhlas berat para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas kuat insyaallah taala. Baik. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Ya. Bapak Ibu, tidak harus sesuai dengan materi ya. Misalnya tanya apa kiat-kiat sukses mendapatkan jodoh dan pasangan. Ya. Kiat suksesnya gampang ya. Bertakwa kepada Allah. Ya. Bertakwa kepada Allah itu jodoh datang sendiri. Jadi kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jodoh datang sendiri. Tapi kalau tidak bertakwa ya mumet cari jodoh nanti. Ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Monggo. Ada pertanyaan? Tidak ada? Monggo nggih Pak, silakan Pak. Injih. Betul. Saat kebangkitan pertama tidak, semua nafsi-nafsi. Jadi memikirkan diri sendiri, sampai waktu itu kan telanjang kan. Yang laki-laki tidak berkhitan, tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju. Tapi semuanya tidak melihat ke auratnya orang lain. Kenapa? Sibuk sendiri-sendiri. Mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Nanti baru kalau sudah masuk surga ketemu. Jadi kalau dalam hadis ya, ini yang saya tahu loh ya, kita baru bertemu keluarga kita nanti ketika sudah di surga, itu baru ketemu. Jadi tahu nantinya. Cuman wajahnya sudah berubah tapi tidak lupa. Jadi wajahnya tidak seperti sekarang, tapi semuanya kenal. Ini adalah ayahnya, ini adalah anaknya, ini adalah kakaknya, ini adalah saudara perempuannya, saudari perempuannya, tahu. Ya itu. Tapi wajahnya tidak seperti ini. Wajahnya bertambah cantik, bertambah tampan. Dan ahlul jannah, ini saya kabarkan ya berdasarkan hadis, setiap Jumat itu yang laki-laki pergi ke pasar setiap Jumat itu. Nanti ada pembahasannya itu. Jadi ini kan belum masuk surga kan kita, jadi belum kita ceritakan. Nanti kalau sudah masuk surga baru saya ceritakan. Jadi penduduk surga itu setiap Jumat berjumpa, pergi ke pasar. Pasarnya itu tanahnya dari misik. Jadi pasir yang baunya misik. Di sana mereka bukan Jumatan yang di dunia. Di sana sudah tidak ada sholat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban mencari ilmu, mencari nafkah untuk istri anak ya sekarang ini. Tidak ada semua kewajiban sudah. Di pasar itu mereka bercengkrama, ngobrol. Ya. Sepulang siang hari, mereka menemui keluarganya. Yang laki-laki yang pulang itu bertambah tampan dan wangi. Istrinya di rumah bertambah cantik dan wangi.
Beda dengan kita sekarang, mohon maaf loh ya. Semakin kita tua ini semakin bau kita. Makanya parfumnya sering dibawa kemana-mana. Wis umur 50 tahu. Jadi parfumnya saya bawa kemana-mana saya. Ya, kenapa? Karena semakin tua semakin bau ya ta? Semakin bau kita. Bener nggak? Anak-anak masih kecil itu lah, 2-3 hari nggak mandi bagaimana? Bau nggak? Anak-anak kecil anak kita lah. Baunya sedap enak. Kalau orang tua semeremet baunya. Ya itu. Dan nanti pada hari kiamat tidak demikian, ahlul jannah bertambah. Ini yang saya tahu dari hadis-hadis ketika di mahsyar belum kenal. Tapi nanti kalau sudah masuk surga kembali mengenali keluarganya. Bahkan mereka dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah kebahagiaan demi kebahagiaan akan mereka rasakan. Namun jika sang suami tidak bisa masuk surga, oleh Allah seorang wanita nanti akan dicarikan jodohnya dari ya laki-laki yang istrinya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu. Jadi nanti akan dijadikan jodoh. Semua dapat jodoh di surga. Jadi laki-laki selain dapat pasangan hidup yang namanya istri dari kalangan penduduk surga, laki-laki itu juga nanti diberi bidadari. Kalau perempuan tidak ada bidadaranya. Tapi perempuan diberi pelayan-pelayan yang tampan. Nanti ada pemuda-pemuda tampan yang melayani wanita-wanita penduduk surga, melayani minta makan, minta apa itu, dilayani seperti itu. Tapi kalau laki-laki selain mendapatkan istri dari penduduk surga, juga mendapatkan bidadari-bidadari. Dan nanti wanita surga tidak ada yang cemburu dengan kita. Walaupun bidadari kita banyak, istri kita tidak cemburu. Ya, paham nggak? Kenapa? Karena begini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa penjelasan. Wanita surga itu kalau sudah masuk surga lupa dengan laki-laki. Jadi melihat keindahan surga. Kalau nggak percaya, wanita ajak masuk ke toko yang lengkap, peralatan lengkap, bagus-bagus, harganya bagus-bagus. Jangan ditinggal. Sekarang sudah terbukti ya, nggak usah nunggu nanti di surga. Aku lomon nunggu istri saya belanja tuh bisa lupa dengan suami. Saya di mobil ke Wasal ngenteni ya. Ya, istri seperti lupa dengan kita. Afan ya bi ya, tadi lawama. Ya, penduduk surga memang begitu. Jadi nanti lawama kita tidak diurus. Nah, laki-laki juga begitu. Coba, sekaya apapun laki-laki yang dielus-elus itu bukan mobilnya, kebanyakan istrinya, ya enggak? Ya, memang begitu, memang sudah kodratnya. Jadi wanita-wanita nggak bisa protes nanti. Kalau sekarang kalau suaminya mau nikah lagi cemburu, kalau di akhirat tidak ada. Mereka sudah dibuaikan dengan keindahan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Albiru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.